Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita semua. Sehingga dengan nikmatnya itu kita bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas kita bisa menjalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima amal saleh kita, ketaatan kita kepadanya, dan menjadikan amal saleh kita serta ketaatan kita itu sebagai bekal yang terbaik untuk berjumpa Allah Subhanahu wa taala kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para pengikutnya, ya, kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, dan para pengikutnya yang setia mengikuti petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan sedikit membahas tentang hadis-hadis yang berkaitan tentang akhlak mulia, yang mana pembahasan kita kali ini kita ambil dari sebuah kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, yang beliau wafat pada tahun 852 Hijriah. Salah seorang ulama, ya, Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Dan dari kitab beliau ini, yaitu kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, di dalam kitab beliau menjadikan satu pembahasan atau satu bab yang beliau beri nama dengan Kitabul Jami', ya, sebagai bab penutup dari karya fenomenal beliau ini, yang di dalam Kitabul Jami' di dalamnya membahas tentang hadis-hadis yang berkaitan tentang akhlak seorang muslim. Maka di sini nanti kita akan berusaha, ya, biidznillah, atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan jelaskan, ya, secara perlahan. Akan tetapi sebelum kita memasuki pembahasan atau penjelasan daripada hadis yang beliau sebutkan di dalam Kitabul Jami', lebih dahulu kita perlu mengetahui hal-hal yang berkaitan tentang akhlak mulia. Bahwasanya akhlak yang mulia ini memiliki keutamaan yang begitu luar biasa. Dan akhlak yang buruk memiliki dampak yang begitu luar biasa pula, ya. Akhlak yang mulia memiliki keistimewaan, memiliki keutamaan yang begitu luar biasa. Begitu pula sebaliknya, akhlak yang buruk juga memiliki dampak yang begitu luar biasa. Salah satu di antara dampak buruk daripada akhlak yang buruk atau akhlak yang tercela, ya, berbuat atau berakhlak yang buruk terhadap sesama manusia, salah satunya adalah dapat merusak pundi-pundi amal yang selama ini kita usahakan. Bisa merusak amal saleh yang selama ini kita laksanakan. Maka kita perlu berhati-hati dari akhlak yang buruk ini. Berusaha untuk belajar, mencari tahu mana akhlak yang baik, kemudian kita berusaha untuk mengamalkan, berusaha untuk memperbaiki akhlak kita, ya. Mana akhlak yang buruk yang harus kita tinggalkan, yang harus kita hindari agar kita tidak terjerumus, agar amal saleh kita tidak menjadi
rusak. Hal ini Rasulullah SAW beliau bersabda dalam sebuah hadis yang beliau contohkan bahwa akhlak yang buruk itu bisa merusak. Akhlak yang buruk itu bisa merusak amal saleh. Di antaranya beliau SAW mengatakan, "Thalathatun la turfa'u lahum salatuhum fawqa ru'usihim shibra." Ada 3 golongan yang tidak diangkat sejengkal pun salat mereka di atas kepala mereka. Artinya salatnya itu tidak diterima. Ya. Salat seseorang ada 3 golongan yang salatnya itu tidak terangkat sama sekali sejengkal pun dari atas kepalanya. Golongan yang pertama adalah rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Yang pertama, seorang laki-laki yang mengimami suatu kaum sedangkan mereka membencinya. Apa sebab orang-orang membenci mereka? Sebab orang-orang membenci seseorang tersebut ketika dia menjadi imam. Tentu salah satu sebabnya itu adalah lantaran buruknya akhlak. Karena akhlak, pergaulan dia kepada manusia buruk, sehingga orang-orang tidak suka dia untuk menjadi seorang imam atau mengimami suatu kaum. Ini yang pertama. Jelas bahwasanya akhlak yang buruk itu ya memiliki dampak yang begitu luar biasa terhadap amal-amal saleh kita, bisa merusak amal saleh kita. Kemudian yang kedua, wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sah. Seorang perempuan atau seorang wanita yang ia tidur pada malam hari atau bermalam dalam keadaan suaminya marah kepadanya. Itu juga salah satu di antara 3 golongan tadi. Kemudian yang ketiga, wa ikhwan mutasarimah. 2 bersaudara yang dia itu saling memutuskan hubungan. Orang yang memutuskan tali silaturahim, orang yang merusak hubungan atau memutuskan tali silaturahim kepada kerabatnya, kepada karib kerabatnya, ya, maka ini termasuk daripada yang Nabi SAW sebutkan 3 golongan yang sholatnya itu tidak diangkat. Bayangkan, ini semua berkaitan dengan akhlak, sehingga sholatnya pun tidak diangkat, sholatnya pun tidak diterima disebabkan akhlaknya yang buruk. Ya. Bahkan dalam hadis yang lain, ya, beliau SAW juga bersabda, wa inna su'al khuluqi yufsidul amala kama yufsidul khallu al-asal. Nabi SAW mengatakan, wa inna su'al khuluq, ya, sesungguhnya akhlak yang buruk itu yufsidul amal, bisa merusak amal, bisa merusak ketaatan, bisa merusak amal soleh, kama yufsidul khallu al-asal, sebagaimana cuka bisa merusak madu. Ya, ini jelas sekali hadis yang menunjukkan kepada kita tentang bahayanya akhlak yang buruk. Bahwa akhlak yang buruk itu bisa merusak apa? Bisa merusak amal soleh yang selama ini kita kumpulkan. Maka kita perlu berhati-hati, perlu kita waspada dari akhlak yang buruk. Tentu caranya itu adalah dengan belajar menuntut ilmu, mana akhlak yang buruk, mana akhlak yang baik. Ketika kita tahu bahwasanya ini adalah akhlak yang buruk, maka kita berusaha untuk meninggalkan akhlak yang buruk tersebut. Waspada. Ketika kita tahu bahwasanya ini adalah akhlak yang baik, maka kita berusaha untuk mengamalkannya. Ya, berusaha untuk melakukan akhlak yang baik tersebut. Berusaha untuk berakhlak yang baik. Ya. Dan di antara keutamaan yang mulia, di antara keutamaan akhlak yang mulia, keistimewaan akhlak yang mulia dalam Islam dapat diketahui dengan jelas dari berbagai tinjauan, dari Al-Quran, dari Sunnah. Di antaranya yang pertama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala secara khusus memuji akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah akan hal itu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Quran surah Al-Qalam,
Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Nun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Dengan karunia Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah orang yang gila. Ma anta bimajnun. Dan sesungguhnya engkau pasti mendapat pahala yang besar yang tidak putus-putusnya. Wa innalaka la ajran ghairu mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim, kata Allah. Allah disebut bersumpah, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti, benar-benar berakhlak yang mulia, yang luhur. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala memuji Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tentang akhlak yang mulia yang dia miliki, tentang akhlak yang begitu luar biasa. Ya. Ayat ini jelas sekali menjelaskan, menunjukkan kepada kita akan tingginya kedudukan akhlak di dalam Islam. Di dalam Islam, akhlak yang mulia itu ada sesuatu yang sangat disanjung, sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Ya. Dan dalam ayat ini pula mengisyaratkan kepada kita semua umat Nabi Muhammad SAW agar apa? Agar mencontoh Nabi kita SAW. Kita semua di sini, ya, ana pun dan antum sekalian, para permesa sekalian, membutuhkan suri tauladan. Kita membutuhkan orang yang kita contoh. Maka siapa yang harus kita contoh? Tentu kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus mencontoh Nabi kita SAW. Karena Allah telah jelas sekali memuji Nabi kita SAW bahwa Nabi SAW memiliki akhlak yang mulia. Ya. Kita ikuti Nabi kita SAW. Bagaimana akhlak beliau? Kita pelajari sirah. Kita pelajari perjalanan Nabi SAW sehingga kita tahu bagaimana akhlak beliau, bagaimana beliau bermuamalah dengan manusia, bagaimana beliau bermuamalah dengan sesama kaum muslimin, bagaimana beliau bermuamalah dengan orang-orang kafir. Kita contoh, kita ikuti bagaimana beliau berakhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini keutamaan yang pertama. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memuji Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya beliau itu memiliki akhlak yang mulia, memiliki budi pekerti yang mulia. Maka kita sebagai umat Nabi SAW harus mengikuti beliau, harus menepak jejak beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, berusaha untuk mengikuti apa yang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam contohkan. Ini keutamaan yang pertama. Kemudian keutamaan yang kedua, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu li utammima salihal akhlak." Atau dalam hadis yang lain disebutkan, "Innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlak." Aku diutus semata-mata hanya untuk menyempurnakan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Ini tujuan Nabi SAW diutus, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dan di sini Nabi SAW diutus bukan hanya untuk suatu kaum, tapi untuk semua atau seluruh kaum. Dia diutus untuk itu, untuk menyempurnakan akhlak kita, ya, untuk menyempurnakan akhlak manusia seluruhnya. Bagaimana akhlak kita kepada Allah? Jadi akhlak itu, ya, bukan hanya sekedar bagaimana muamalah kita, bagaimana pergaulan kita kepada manusia. Bukan hanya itu saja. Tapi akhlak itu cakupannya luas, cakupannya umum. Berakhlak
kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak kepada Al-Qur'anul Karim yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, kalamullah, berakhlak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berakhlak terhadap apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam sampaikan, dan berakhlak kepada manusia, bahkan berakhlak kepada makhluk-makhluk yang lainnya seperti hanya hewan-hewan. Jadi akhlak itu cakupannya sangat luas sekali. Dan Nabi kita diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita, sebagian daripada keutamaan akhlak yang mulia. Nanti insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.